Apa bedanya wakaf sama waris? Nah, ini Mbak Sirorata nih. Ya, ya. Nah, apa bedanya wakaf sama waris? Sama-sama tuh pemberian dari orang tua atau kakek neneknya. Apa Mbak Rata? Ada voice-nya enggak tuh? Ya, yang di belakang gambar siapa tuh? Iya. Pacarnya tat. Hah? Doi, Pak, doinya. Oh, doinya. Luar biasa ya. Sampai dibawa jadi background ya. Oke. Mas Bismi mungkin bisa membantu tuh. Ah, Mas. Iya. Bedanya wakaf ya sama waris tuh. Sama-sama dikasih sama orang tua atau kemudian dari kakek nenek begitu. Di unmute aja sendiri Mas Bismi Musad Hasim. Ya, ini mesti bisa jawab nih. Dari wajahnya aja udah kelihatan soleh itu. Tipikal yang tidak ngarep-ngarep waris karena nggak ada yang diwaris. Nggak, silakan Mas Guyon. Tahu tahu Mas Bismi. Tadi Maaf Ustadz, saya lupa. iya ya lupa ya. Mm. Oke, jadi kalau kita lihat dari di sini kan al-waqf itu annahu la yubahu asluha wa la yuhabu wa la yurasu. Ya, jadi tidak boleh diwaris. Jadi tanah ya di kawasan Kali Wungu ya, apa Kadilangu ya di Demak itu yang diberikan oleh Sunan Kalijaga memang dipakai untuk keluarga zuriyahnya. Tapi bedanya adalah tanah yang diwakafkan itu sekalipun untuk anak turunannya, keturunan beliau itu tidak boleh diwariskan. Jadi prosesnya adalah anak keturunan itu hanya mengatur, mengelola wakaf, tapi tidak boleh mewaris. Dan tanah itu kalau kemudian mau dijual tidak boleh karena patokannya tiga layu habu layu rasu wala yubau tidak boleh dijual. Nah kalau warisan boleh dijual ya di apa lagi diberikan pada orang lain boleh. Nah wakaf itu tidak boleh. Disitulah kehebatan dari wakaf dari apa dibandingkan dengan yang lainnya dan kita memiliki potensi yang luar biasa. Saya termasuk alhamdulillah tahadus bin nikmah mendapatkan beasiswa untuk S3 ini juga bidang studi khususnya di wakaf ya dan kita memiliki concern bagaimana kemudian wakaf di Indonesia ini bisa jauh lebih lebih kuat dan lebih besar lagi. Baik, itu diantaranya. Nah, kalau persoalan sedekah dan infak, tentu kalau infak untuk kepentingan umum ya, Anda berinfak untuk masjid, untuk musola, nah, itu segala kebaikannya untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau kemudian sedekah itu lebih bebas ya, kullu khairin sedekah. Anda kita membantu orang lain, tetangga dan sebagainya itu sedekah ya kita belajar itu menjadi sebuah kewajiban tapi lalu di dalam proses ketika kita belajar membantu temannya itu juga sedekah jadi makin banyak orang itu melakukan kebaikan kullu khairun sedekah maka dia akan semakin banyak mendapatkan itulah rahasia kenapa kemudian kita ini selalu didorong sedekah sesuai dengan kemampuannya. Yungfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira ala rizkihi falyunfik mimma atahullah. Saya ja'alallaha ba'da usri yusra. La yukallifullaha nafsan illa wusaha. Ada di situ ungkapan-ungkapan kita ini oleh Allah diminta untuk berbagi, tidak dipaksakan. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat sesuai dengan kemampuan. Saya ja'alallaha ba'da usri yusra. Biasanya hikmahnya adalah ketika kita berbagi, apakah itu melalui infak, apakah melalui wasiah, wakaf atau kemudian bersedekah, maka Allah akan kasih kemudahan. Kenapa? Karena kebaikan yang kemudian kita berikan ini mendorong kepada rasa takwa dan kebaikan. Baik, sementara itu ulasan pengantar, barangkali kita buka sebentar untuk dialog nanti kalau masih ada kita bisa lanjutkan materinya sedikit lagi ya mudah-mudahan nanti nggak terlalu lama
Ya, silahkan. Barangkali teman-teman karena malam ya jauh lebih nyaman untuk kita share dan diskusi, apalagi kemudian berkaitan dengan hal-hal yang barangkali kita sudah familiar tapi kedalamannya perlu untuk kemudian kita lebih kaji. Silakan, ada Mas Lazim, Mbak Alfiatus ya. Gak apa-apa, malam ini ajang untuk silaturahmi antara kelas A, kelas B dan apa ini? C ya, nah, kelas B dan C. Ya. Yang A itu yang Kamis. Mangga, silakan Mas Toha. Di situ ada Mbak Devi, Mbak Ratna, Mbak Umi Salama. Kalau ini satu orang satu pertanyaan sampai tengah malam. Sebelum tengah malam sudah kita tutup dulu. Ada Mas Firmando, Mbak Alvina, Mas Rifki ya. Ya, iya, kalau nggak malam-malam begini nggak nampak tuh ya, kurang nampak ya, karena masih pada istirahat jam 7 pagi atau jam siang. Mas Genta, silahkan Genta Buana ya. Silahkan. Ya. Ada. Oh ya, tadi ada beberapa yang nanya. Saya tadi WA-nya belum saya buka ya. Mbak Izzati nama Mbak Anita. Absennya lewat Zoom ya. Maaf, lewat SIM ya. Habis ini nanti yang belum absen langsung absen aja, enggak apa-apa lewat SIM. Ya harinya hari ini enggak apa-apa karena kondisi ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih normal di meeting-meeting selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah. Di bulan Desember kalau kita lihat sudah mau UAS ya nanti. Akhir Desember tentu sudah mulai persiapan, tahu-tahu udah mau selesai kan. Satu semester. Iya, maka pakai terus itu untuk kuliah. Nggak terasa itu jalanin. Saya merasa 5 tahun S1, S2 2 tahun, habis itu lanjut S3 6 tahun, nggak terasa gitu. Tahu-tahu anak udah 2, sudah usia berapa? 37 gitu ya. Itu baru selesai semua proses itu. Jadi orang dengan belajar itu nggak terasa ya. Dan ya saya bersyukur karena dalam proses belajar itu dapat berbagai kemudahan, baik melalui donasi yang partisipasi ya dari orang-orang senior di gerakan ataupun kemudian dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk berupa beasiswa itu. Ada yang mau di-sharingkan dulu? Ada yang tanya lewat chat, Ustaz. Kelihatan ya? Saya baca tadi hanya sinyal-sinyal. Bertanya boleh mengambil sebidang tanah masjid digunakan untuk tempat jalan gimana? Yang ngambil siapa, terus izinnya siapa gitu ya. Ini dari Mas Rifki ya. Oke. Ini terjadi di Semarang, di Demak. Ya. Di Semarang dan di Demak itu kalau teman-teman yang di Demak tadi ya, yang berasal dari Demak atau yang mau ke daerah ke Kudus dan lainnya, kita lewat jalan lingkar nggak Demak itu? Ya, jalan lingkar Demak itu sebenarnya tanah wakaf tuh. Loh, milik siapa? Milik BKM atau milik Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak itu memiliki sekitar 350 hektar tanah aktif tuh, termasuk lingkar. Nah, maka kalau jenengan itu dari Demak mau melingkar ke Kudus, nanti di samping sebelah kanan itu akan tertulis tanah wakaf yang sawah-sawah itu masih itu. Ah, itu boleh enggak tanah itu wakaf tapi kemudian untuk menjadi jalan? Tidak boleh kalau kemudian tidak ada proses penggantian. Apa yang disebut dengan reslah atau ibdal wakfi. Jadi tanah ya wakaf itu miliknya umat Islam karena apa? Itu tanah wakaf Masjid Agung Demak. Nah, tanah Masjid Agung Demak itu dari mana? Peninggalan Raden Patah.
ketika kemudian tanah-tanah yang kerajaan ya Islam saat itu kemudian pindah ya kerajaan, lalu di Demak itu ditinggalkan tanah itu lalu dikelola, diwakafkan atau dulu yang disebut dengan tanah perdikan, tanah yang untuk para buat masjid. Tapi kalau kesejarahan di Demak itu adalah tanah peninggalan dari Raden Fata. 350 hektar. Itu per tahun minimal menghasilkan 4 miliar dari lelang tanah. Nah, dari pertanyaan tadi itu Mas Rifki, ya, tanah lingkar Demak itu kan tanah wakaf. Pemda yang berkewajiban menyediakan tanah jalan untuk pabrik masyarakat itu menggantikan tanahnya dengan yang lain. Itu boleh, namanya ibdalul waqfi. Lalu tanah mana yang di Semarang? Kalau teman-teman itu jalan di MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, ya, teman-teman bisa melihat adanya tanah wakaf yang dijadikan jalan. Depan sepanjang Jalan Gajah dari SPBU itu sampai ke jalan yang sana itu, ya, SPBU itu sampai ke Jalan Gajah yang mau ke Lotemat itu kan tanah wakaf yang sepanjang dekat MAJT itu. Lalu tanah itu mestinya kan disediakan oleh Pemda. Nah, itu lalu mereka menggantikan tanah wakaf itu. Setidaknya membeli tanah wakaf itu, lalu hasil dari pembelian tanah dibelikan di tempat yang lain. Boleh tidak boleh. Imam Syafi'i dan lainnya itu membolehkan untuk ibdalul waqfi. Tapi dengan syarat, tanah yang kemudian dijadikan ganti harus lebih baik. Satu, harus lebih tinggi. Setidaknya adalah sama. Jadi kalau Mas Bismi itu sama adiknya misalnya, ya dikasih sebagai nadir, lalu punya apa ganti, ya Mas Bismi asli mana loh? Misalnya Jepara gitu ya, di pegunungan dikasih tanah wakaf 5 hektar, lalu tidak produktif, dibelikan di pinggiran jalan di Kudus sana, 1 hektar. Jadi 1 hektar di pinggir jalan raya itu kalau dikonversi sama dengan 5 hektar yang ada di bawah bukit yang di Jepara sana. Itu boleh karena hasilnya sama. Apakah ini pernah dilakukan? Pernah. Jadi tanah Masjid Agung Semarang, Kauman, yang asli Masjid Agung itu kan Kauman, bukan MAJT. MAJT itu kan 12 hektar. Ya, sebagai rasa syukur dari pihak pemerintahan Jawa Tengah atas kembalinya tanah wakaf Agung Semarang Kauman itu yang dulu pernah ditukar dengan 250 hektar di Demak, tapi itu fiktif gitu. Fiktif itu artinya tidak ada tanahnya. Yang asli itu hanya apus-apusan ya, manipulasi dari salah satu pengusaha. Nggak usah saya sebutkan, tapi ya Cipto namanya ya saat itu. Tapi begini, bahwa ketika kemudian ada proses ibdalul waqfi itu juga pernah dilakukan oleh Masjid Agung Semarang, pernah dilakukan oleh Masjid Agung di Demak. Nah, itu jawabannya dari Mas Riki. Jadi kalau kemudian sebidang tanah, ini banyak kasus untuk tempat jalan dan sebagainya, tanpa ada penggantian, itu tidak boleh. Karena jalan itu adalah kewajiban dari pemerintah, sedangkan wakaf itu adalah dalam lingkaran agama Islam, artinya itu jalan wakaf ya, itu sudah milik Allah gitu untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan jalan itu tidak hanya untuk umat Islam. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik. Ada lagi? Termasuk wasiat ya. Wasiat itu tidak boleh sampai kemudian melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Jadi misalnya Mbak Nisa orang tuanya mewasiatkan seluruh hartanya lalu diberikan untuk lembaga yatim piatu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ahli waris itu juga kemudian memiliki hak untuk sejahtera. Dari situ hikmahnya apa? Setiap kita diupayakan untuk memberikan ya peninggalan yang baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai kita nih ya ninggalin anak keturunan kita menjadi dzurriyyatan dhi'afa, dzurriyah yang kemudian lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam edukasi. Jangan.
Maka kalau kemudian saya selalu memotivasi ya pada diri dan juga teman-teman sekalian, kalau bisa jadilah orang-orang pribadi yang senantiasa apa? Senantiasa kuat secara pendidikan. Jadi dari FAI nanti lanjutkan S2. Dasarannya gimana? Ya usahakan dari mulai sekarang kejar nih semester 3, semester 4, semester 5 bahasa Inggris dikuatin gitu. Nanti lanjut S2 beasiswa ke luar negeri kah atau kemudian di dalam negeri kah, scholarship kan lebih banyak gitu. Lanjut lagi S3, kenapa? Karena power capital itu diantaranya muslim yang kuat, yang itu yang kemudian juga kenapa kemudian kita disupport untuk berbagi, untuk berwasiat, untuk memberikan hadiah, supaya kita menjadi umat yang tangguh. Ya, saya ingin meneguhkan pada teman-teman sekalian yang FAI, jangan menjadi kita ini minder di antara fakultas-fakultas yang lain misalnya gitu ya, pribadi-pribadi yang kemudian seakan secara maaf itu les ekonomi, les edukasi, enggak, harus memiliki self confidence yang kuat. Artinya sama-sama bahwa kemudian kita ingin berjuang, itu Rasul Allah itu lebih kemudian memberikan ruang bergerak bagi yang kemudian memiliki banyak capital. Di dalam teori-teori social capital itu diantaranya adalah kekuatan ekonomi, kekuatan pendidikan, dan termasuk adalah kekuatan jejaring. Nah, social capital yang dimiliki oleh orang agamawan diantaranya adalah norm dan jejaring keilmuan. Artinya teman-teman di FAI itu juga memiliki capital yang tidak dimiliki oleh fakultas lain. Apa itu? Kekuatan di dalam ranah keilmuan agama. Itu yang kemudian menjadi satu capital karena memiliki daya religiositas yang mestinya lebih tinggi dibandingkan dengan fakultas yang lain. Nah, Pak, berarti kita ini mencoba untuk dikotomi. Enggak, supaya mapping ini ya itu kita memiliki distingsi, keberbedaan yang positif ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain untuk membangun self confidence gitu. Supaya kemudian kita tampil di wilayah publik itu lebih prima dan kemudian kita sama-sama berkontribusi. Arahnya ke sana, bukan kemudian membuat kita parsialisasi atau kemudian keperbedaan yang membuat kita tidak produktif. Oke, ya boleh. Oh enggak, silakan satu pertanyaan lagi ya. Habis ini nanti kita tutup. Sertanya yang berkaitan dengan sedekah, Mbak Eni ya. Oke, sebelum Mbak Eni, bolehkah menarik harta wakaf gitu? Aslinya tidak boleh. Artinya begini, bolehkah menarik wakaf? Jadi misalnya Mas Rifki kok sudah wakaf 10 juta, ternyata yang itu ditarik lagi 10 juta itu atau tanah 1 hektar, enggak boleh. Nah terus boleh menarik wakaf ketika nazir yang diwakafin atau nazir yang dipercaya untuk mengelola wakaf itu tidak amanah. Jadi Mas Bismi wakaf ke Mas Nazar 10 hektar untuk pesantren. Ternyata tanah itu nganggur tok. Nah, itu boleh ditarik. Lalu digantikan ke Mbak Nurul aja dah atau Mbak Silviana gitu. Nazir yang mengelola wakaf itu. Nah, itu boleh. Ya. Nah, ketika kemudian ada kasus, saya katakan kasus yang mewakafkan saat 5 tahun yang lalu tanah itu akhirnya dibeli itu hampir 2 miliar. Tapi 10 tahun sebelumnya tanah itu nganggur. Kenapa? Karena ayahnya itu sudah mewakafkan tanah itu seluas lapangan sepak bola. Lalu anaknya itu tidak mau menerima dan menganggap bahwa itu tidak diwakafkan. Akhirnya 10 tahun itu tanah ya posisinya tidak berkah. Ya karena kemudian terjadi tali ulur akhirnya ke lembaga tertentu ya sudah kalau begitu tanah itu kita beli aja. Biasanya memang begitu, teman-teman sekalian. Tanah yang sudah diwakafkan ditarik lagi, kayaknya mah ya nazirnya membolehkan, tapi sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Kalau itu berupa tanah, biasanya tanahnya menjadi kurang berkah. Harta yang kemudian sudah diwakafkan ditarik lagi, biasanya keberkahannya sudah dicabut, walaupun wujud harta itu ada. Karena kalau kemudian kita lihat tanah ini sudah kita kembalikan ke Allah.
dalam rupa kita wakafkan, lalu ditarik lagi, ya mudah aja, Allah tarik aja keberkahan dari tanah yang sudah kita titipkan ke Allah tadi melalui akad wakaf gitu ya. Nah, ini yang kedua dari Mbak Eni, apakah kemudian bersedekah itu harus berupa barang? Tidak. Cuma begini, kalau kemudian kita ini bersedekah yang di luar barang, ya biasanya ringan tuh. Wajahidu fisabilillah bi anfusikum wa amwalikum bi amwalikum wa anfusikum. Ya itu mana? Anfus sama amwal lebih berat mana? Biasanya lebih berat uang. Ya, maka ketika kemudian bersedekah dengan uang itu kalkulasinya atau daya rasa hilangnya itu lebih tinggi. Karena itu maka lebih utama. Jadi sama-sama misalnya teman-teman sekalian ya besok silahkan bersedekah masing-masing 500.000. Itu beratnya minta amit-amit kan. Tapi kalau begini, teman-teman sekalian, ya minggu depan semuanya ke kampus ya, bawa alat-alat bersih. Kita akan berbagi tenaga untuk membersihkan jalan, ya baik itu di masjid ataupun kemudian kita akan membersihkan tuh sampai kemudian ke bagian pantai misalnya untuk kebaikan bersama, kebaikan publik itu. Kan lebih ringan karena orang cenderung menghadirkan kediriannya daripada hartanya gitu. Jadi apakah boleh bersedekah dengan tenaga? Boleh. Nah, ini jawaban bagi teman-teman ya CFI yang misalnya kurang memberikan materi ya. Ya di masjid itu sapulah masjid. Karpetnya bersih. Yang putri-putri misalnya nggak punya uang, mukena-mukena di masjid itu disetrika. Ya dicuci, nggak usah ini gitu kan bagus tuh gerakan laundry masjid. Nah, jadi mukena itu per berapa minggu gitu ya diambilin, dilaundrykan atau dicuci sendiri setrikain kan jadi wangi. Karpet masjid juga demikian dan seterusnya karena kullu khairin sedekah. Begitu teman-teman sekalian. Baik Mbak Lela, Mbak Maimuna, Mas Bismi dan lain-lainnya, Mbak Fatima, Mbak Putri ya, Mas Rifki. Saya kira cukup ya malam ini, tidak bijak nanti kalau berpanjang kalam. Insya Allah nanti minggu ini kita semoga bisa ketemu ya lagi di kelas masing-masing. Dan terima kasih sekali malam ini teman-teman sekalian. Ya saya masih diberikan kekuatan untuk bisa ketemu sekalian. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa sekali lagi mendoakan teman-teman dan keluarga semuanya. Saya secara pribadi meminta ya karena kebetulan di FAI saya juga kemudian diminta dari Mbak Dekan untuk salah satu yang membantu ya untuk satuan tugas COVID ya, tolong kalau keluar dijaga betul ya, pakai masker, hand sanitizer yang kecil itu di tas kalau misalnya tidak cukup disiplin dalam mencuci tangan begitu ya, wash the hand pakai sabun itu menjadi penting, social distancing gitu. Saya di perumahan ini juga kadang heran karena takmir masjid itu juga tidak memerlukan social distancing. Saya lihat di Pati di beberapa perkampungan yang kayaknya agak tidak kota begitu, tapi mereka sangat disiplin dengan soft yang kemudian berjarak, Jumatan yang tidak berjubel dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tentu menjadi delegasi di daerah masing-masing memberikan contoh bagaimana kemudian setiap keluar pakai masker yang baik karena zona merah ini makin merebak. Pemerintahan kita ini makin kewalahan karena makin meninggi ya taraf COVID-nya, sedangkan masyarakat itu semakin ignore ya, sudah mulai agak jenuh-jenuh ya. Ini yang menjadi tantangan bersama, tapi mudah-mudahan itu juga bagian dari sedekah kita, menunjukkan hal yang baik, memberikan keteladanan yang baik bagi sekitar dengan niatan untuk kebaikan, itu insya Allah juga bagian dari sedekah kita karena mengamalkan ilmu dan mengajak yang lain untuk berbuat yang baik. Saya kira itu ya.
Mudah-mudahan sekali lagi keluarga kita terjauhkan dari wabah yang global ini dan tetap nanti insya Allah semester-semester depan semoga Allah pertemukan kita di perkuliahan dengan sehat, kampusnya juga sehat ya, para dosennya juga sehat, teman-teman sendiri juga kemudian sehat. Amin. Gitu, saya sekali lagi minta maaf teman-teman barangkali kurang nyaman di Zoom malam ini karena harus malam ya. Saya sekali lagi karena amanah di kampus juga sangat padat di pagi hari khususnya minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih ketemu di pertemuan di sesuai jadwalnya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang belum absen, langsung aja absen sebelum tidur ya. Selamat tidur dan mimpi indah. Sampai ketemu nanti masing-masing di atas sajadah di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.